Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-17. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, tujuan hidup kami, Engkau selalu mendampingi perjalanan para leluhur dengan memberikan awan pada siang hari dan tugu api pada malam hari. Kami mohon jangan sampai kami ditinggalkan penyelenggaraan-Mu yang penuh cinta kasih dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya kepada orang banyak tentang kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut dan mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Lalu setelah dikumpulkan, para nelayan mulai memilih mana ikan yang baik dan yang ikan tidak baik, mana yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dikonsumsi. Yang baik akhirnya dikumpulkan ke dalam pasu, sementara yang tidak baik akan dibuang. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, bahwa apa yang baik dalam dunia ini tidak akan berakhir sia-sia. Keadilan Tuhan itu nyata, dan itu terjadi pada saat akhir zaman nanti, ketika malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang yang benar dan memisahkan dari orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat. Maka marilah kita memperteguh iman kita untuk senantiasa bertekun di dalam kebaikan, karena apa yang kita buat, hal yang baik, tidak akan sia-sia. Keadilan Tuhan itu sungguh berlaku, sehingga jangan takut ketika dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam ketidakadilan, berbagai macam penderitaan, juga perjuangan yang tidak mudah untuk tetap teguh di dalam kebaikan sebagai bayaran dari kesetiaan kepada kebenaran, kepada kesucian. Karena itu akan mendapatkan berkat melimpah, yakni dipilih masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua di pita perjuangan kita untuk tetap teguh di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, sehingga akhirnya keadilan Allah kita peroleh, masuk dalam kerajaan surga, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.